Hey guys, welcome to Daily Screen. Werewolf by Night sudah dirilis dan kalian sudah bisa menyaksikan film ini secara streaming. Gue pribadi cukup suka dengan film ini, nggak yang suka-suka banget tapi ya suka aja gitu loh guys. Sukanya adalah akhirnya Marvel mulai perlahan memperlihatkan sisi berbeda meskipun masih sedikit malu-malu. Dengan format film yang hitam putih cukup mendukung cerita dengan keseraman filmnya guys. Sebagai sebuah film special presentation, jelas Werewolf by Night ini bukanlah film yang disukai oleh semua orang. Gaya hitam putih nanggungnya ini menurut gue adalah segmented, artinya film ini adalah film untuk kalangan tertentu dan bukanlah secara luas. Emblem kata spesial Werewolf by Night ini bukanlah untuk semua orang, jelas gue pribadi pun secara keseluruhan biasa saja dengan film ini. Meskipun biasa saja bukan berarti jelek loh guys. Sebagai debut penyutradaraan, jelas gue berdiri dan juga tepuk tangan untuk Michael Giacchino. Namun secara general dan juga sisi MCU-nya masih belum mampu menggapai untuk semua orang. Menurut pendapat pribadi gue adalah Werewolf by Night ini seharusnya bisa dibuat lebih dari ini. Penilaian gue bukan hanya sekedar soal CGI saja, tapi dengan pendekatan karakter di film ini memang belum cukup dekat dengan penontonnya. Yang jelas, Werewolf by Night ini membutuhkan waktu lebih banyak muncul di layar. Para penonton apalagi yang biasa dengan gaya MCU kebanyakan akan sangat kaget dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba ini guys. Terlalu amatir untuk sebuah film MCU sebenarnya. Namun memang kalau kita lihat lebih dalam lagi, MCU jelas terlihat berjuang membuktikan kalau mereka bisa buat film seram berdarah-darah kepala terpenggal meskipun masih dalam format hitam putihnya guys. Para pemeran di dalamnya juga tergolong cukup baik. Gal Garcia Bernal juga cukup baik memerankan Jack Russell si Werewolf by Night. Bukan sosok Jack Russell yang gue suka dari film ini, tapi adalah sosok pesona dari Elsa Bloodstone yang diperankan oleh Laura Donnelly. Tidak butuh waktu lama bagi Laura menunjukkan betapa kuat dan misteriusnya karakter yang ia perankan. Sehingga kita sebagai penonton benar-benar yakin kalau Elsa akan berjajar sebagai hero wanita terkuat di MCU masa depan. Yang jelas butuh waktu lebih dari 50 menit untuk mengenal semua karakter-karakter di dalam film ini. Meskipun memang secara keseluruhan biasa saja, tapi gue suka dengan karakter dan juga sejarah yang dihadirkan lewat film ini. Werewolf by Night menghadirkan 3 hero baru MCU yang juga karakter penting di dalam Marvel Comics. Mereka adalah Elsa Bloodstone, Werewolf by Night, dan juga Man-Thing. Nah, mereka ini adalah karakter klasik dari zaman perunggu, di mana memiliki banyak sekali cerita yang menarik sekali untuk dikembangkan. Setelah menyaksikan Werewolf by Night, pasti kalian semuanya bertanya-tanya bagaimana sejarah Bloodstone kenapa bisa sepowerful itu. Jadi kita jelaskan secara singkat, Bloodstone di komik dikenal sebagai Blood Gem, dimana mirip dengan panggilan dari Infinity Stone yang biasa disebut sebagai Infinity Gems. Nah, asal-usul dari Bloodstone ini terjadi sebelum 8250 sebelum Masehi, ketika sebuah meteorit yang memiliki kekuatan luar biasa ini akhirnya mendarat ke bumi untuk pertama kalinya. Meteorit ini dikirim oleh makhluk seperti dewa yang dikenal sebagai Exomind yang berpotensi mendahului alam semesta itu sendiri. Para Exomind ini menciptakan Bloodstone dengan harapan menggunakannya untuk menaklukkan dimensi Marvel alternatif. The Bloodstone kemudian bergabung dengan artefak lain dari Big Bang untuk menciptakan pohon Lifestone, tetapi memang pada akhirnya Lifestone ini kemudian jatuh ke bumi setelah anomali spasial. Singkat cerita, akhirnya ada seorang pria bernama Ulysses Bloodstone yang mengumpulkan pecahan Bloodstone di bumi dan akhirnya menempelkan permata kuat tersebut ke dadanya secara permanen. Bloodstone memberikan Ulysses ini kekuatan luar biasa yang mencakup kekuatan dan juga kecepatan manusia super, faktor penyembuhan regeneratif, kekebalan terhadap vampir, kebal terhadap ledakan energi, dan beberapa kekuatan-kekuatan psikis lainnya. So itulah sejarah singkat dari Bloodstone bagaimana ia bisa sampai ke bumi. Nah sekarang gue pengen bertanya ke kalian setelah kalian menyaksikan Werewolf by Night ini, bagaimana Werewolf versi live action menurut kalian guys? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue pribadi adalah, yang pertama adalah memang harus diakui kalau desain kostumnya menurut gue tidak bagus. Jelas terlihat sekali kalau Marvel Studio lebih memilih cara praktis untuk Werewolf by Night di MCU ini guys. Memang secara tampilan komik akurat sekali, namun percayalah guys, Marvel Studio sebenarnya bisa melakukan lebih baik dari ini untuk Werewolf by Night. Tampaknya memang budget ditekan habis-habisan untuk film satu ini, karena dari segi promosi juga tidak terlalu digembar-gemborkan, dan meskipun Giacchino terkenal, tapi di bidang penyutradaraan dia ini jujur baru melakukan debutnya. Ada aroma coba-coba di film ini.
Dari segi pergerakan hingga ke fighting skill, Werewolf by Night juga tidak terlalu mulus, serasa melihat seseorang yang memakai kostum serigala untuk pertunjukan langsung. Sebagian orang pasti tidak setuju dengan pendapat kita ini guys, tapi gue pribadi percaya tujuan dari film ini harusnya terlihat otentik, bukan seperti amatir. Kalau kalian membaca komik Werewolf by Night, karakter ini tidak dibuat untuk biasa saja, dia harus lebih fantastik dan juga bombastis. Ya tentu balik lagi butuh screen time lebih untuk mengenal karakter dan juga universe satu ini. Selain kehadiran Werewolf dan juga Elsa, tidak bisa dipungkiri karakter Man-Thing adalah salah satu daya tarik utama untuk gua menyaksikan film ini. Man-Thing sudah lama sekali diteorikan akan muncul setelah konsep multiverse dipakai di Marvel Studio. Man-Thing sendiri dikenal sebagai karakter yang berhubungan langsung dengan Nexus of All Realities, di mana Man-Thing ini memiliki kecepatan, kecerdasan, kekuatan, dan daya tahan yang luar biasa. Dan karakter Man-Thing ini juga dikenal sebagai penjaga portal dari Nexus tersebut. Nah, karena multiverse dan juga Nexus Being sudah mulai diperkenalkan di MCU, hadirnya Man-Thing bisa saja dipersiapkan untuk peran itu. Akan tiba masanya multiverse akan sangat chaos, lalu portal Nexus akan dilewati banyak traveler dan Man-Thing sosok yang menjaga setiap pintunya. Kehadiran karakter Man-Thing sudah sangat pas di era multiverse seperti ini. Dari segi CGI-nya pun menurut kita sudah sangat baik dengan jenis kekuatan yang ia miliki, berhasil membuat kita takjub dengan makhluk satu ini. Kita benar-benar berharap bahwa Man-Thing segera muncul di project MCU dalam waktu dekat. Untuk proses scoring tidak perlu diragukan lagi, Michael Giacchino sang legenda komposer perfilman pasti bisa mengatasi film ini. Yang kita berani kritik adalah gaya penyutradaraan yang masih terhitung sangat dini ini guys. Pada akhirnya gue cukup suka dengan film ini dan ide membawa Werewolf by Night ke MCU di masa-masa multiverse seperti sekarang itu merupakan ide yang brilian. Sekali lagi, Werewolf by Night bukanlah film selera semua orang, ada yang suka, ada juga yang tidak. Film ini adalah film petualangan kecil dengan taruhan yang sangat rendah. Marvel Studio tampaknya tidak terlalu memikirkan apakah filmnya nanti akan sukses ataupun tidak. Namun membawa karakter hero baru seperti Elsa, Werewolf by Night dan juga Man-Thing di film inilah yang mereka perlukan agar tidak susah payah membuat solo movie untuk mereka lagi di masa yang akan datang. Kedepannya gampang sekali bagi Marvel Studio mencomot dan juga memasukkan Elsa, Werewolf by Night dan juga Man-Thing ke film-film utama mereka. Kesimpulannya adalah film ini film yang menarik namun mudah dilupakan. Pendalaman karakter pun tidak bisa dilakukan dengan total dengan durasi yang hanya segitu. Sekali lagi, mereka harus ada di project lain agar penonton bisa suka dengan karakternya. Oke guys, itulah review singkat kita terkait dengan Werewolf by Night. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan kita atau tidak setuju? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar pendapat yang terbaik menurut kalian. So di akhir review kita memberikan skor 70 dari 100 untuk Werewolf by Night. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.